Selamat datang sahabat jiwa spiritual. Setiap hari, mereka menolak untuk memperbaiki keadaan. Utang mereka terus bertambah, bukan hanya dalam angka, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi secara spiritual, secara kosmik, dalam cara yang tak akan pernah bisa mereka hindari. Mereka mengira diri mereka cerdas, bahwa mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu akan luput dari perhatian. Bahwa waktu akan mengubur pengkhianatan mereka, bahwa diam akan melindungi mereka, bahwa keserakahan akan menyelamatkan mereka dari konsekuensi. Namun angka-angka itu tidak pernah berhenti bergerak, seperti bunga yang terus bertambah pada pinjaman yang tak terbayar. Penolakan mereka untuk mengembalikan apa yang menjadi hakmu telah memicu pelipat gandaan ilahi. Apa yang mereka ambil bukan hanya uang, bukan hanya aset, tetapi energi, tujuan, takdir. Dan kini, energi itu telah bergerak. Mereka mengira bisa menimbun kekayaan, tetapi yang sebenarnya mereka timbun adalah utang. Karena apa yang mereka curi tidak pernah ditakdirkan untuk mereka. Dan apa yang menjadi hakmu, itu tidak hanya menunggu, itu berkembang. Setiap rupiah yang mereka simpan, setiap warisan yang mereka halangi, setiap sumber daya yang mereka hisap, semuanya telah berlipat ganda, bertambah, berkembang di luar kendali mereka. Tapi bukan untuk mereka, untukmu. Mereka mengira sedang melangkah maju. Mereka pikir bisa membelanjakan, menginvestasikan, membangun, menikmati. Tapi mereka membangun di atas fondasi yang dicuri. Dan kini, retakan mulai muncul. Dinding-dinding mulai runtuh. Beban dari apa yang mereka utang semakin berat untuk ditanggung. Mereka tidak bisa lari dari ini. Mereka tidak bisa mengabaikannya. Utang itu harus dibayar. Dan ketika ia kembali kepadamu, ia tidak akan datang dalam jumlah yang sama seperti yang mereka ambil. Ia akan lebih besar. Karena keadilan ilahi tidak mengembalikan sesuatu seperti semula. Ia selalu melipat gandakannya. Keadilan tidak sedang dalam perjalanan. Ia sudah tiba. Mereka mengira telah lolos, bahwa mereka bisa mengambil apa yang menjadi hakmu dan melanjutkan hidup seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi catatan sedang diperiksa, bukan olehmu, bukan oleh pengadilan, bukan oleh tangan manusia, melainkan oleh kekuatan yang jauh di luar kendali mereka. Setiap orang yang menyentuh warisanmu kini sedang diaudit oleh Yang Maha Kuasa. Dan angka-angka tidak pernah berbohong. Semakin banyak yang mereka curi, semakin banyak yang mereka kehilangan. Semakin mereka menimbun, semakin cepat itu menghilang. Semakin mereka menolak untuk mengembalikan, semakin keras konsekuensi yang mereka hadapi. Pada awalnya, mereka tidak akan menyadarinya. Mereka akan menganggap ini hanya masa sulit, sekadar kesialan, kebetulan yang tidak menguntungkan. Namun satu persatu, segalanya mulai runtuh. Bisnis bangkrut, uang lenyap. Utang-utang tak terduga mulai menumpuk entah dari mana. Dan itu tidak berhenti di sana. Kesehatan mereka mulai memburuk. Stres, penyakit yang tak terjelaskan, malam-malam tanpa tidur dipenuhi kecemasan. Dokter tidak menemukan apapun, tetapi mereka merasakannya. Beban, tekanan, konsekuensi tak terhindarkan dari keserakahan mereka. Mereka mencoba mempertahankan apa yang telah mereka ambil, tetapi tangan mereka tak lagi cukup kuat untuk menggenggamnya. Karena apa yang bukan untuk mereka tidak akan pernah membawa kedamaian. Dan ironisnya, semakin mereka mencoba mengganti apa yang menghilang dari genggaman mereka, semakin cepat mereka jatuh ke dalam kehancuran. Kamu tidak perlu mengangkat satu jari pun. Kamu tidak perlu menuntut balas. Kamu tidak perlu meminta keadilan. Keadilan sudah tiba, dan ini bersifat pribadi. Segala yang mereka curi harus dikembalikan dengan bunga. Mereka mengira kekayaan mereka aman, bahwa mereka bisa menyimpannya, menginvestasikannya, melipat gandakannya, menikmatinya. Tapi ada yang salah.
Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba mempertahankan uang mereka, itu terus menghilang. Ini tidak masuk akal. Bisnis yang seharusnya berkembang malah runtuh. Investasi yang tampak solid tiba-tiba gagal. Kesepakatan yang sudah pasti tergelincir di saat-saat terakhir. Seakan-akan ada sesuatu atau seseorang yang sedang menghitung segalanya. Karena apa yang mereka ambil darimu tidak pernah ditakdirkan untuk mereka simpan. Dan alam semesta memiliki satu aturan yang tak terputuskan. Catatan selalu harus seimbang. Pada awalnya mereka menyalahkan ekonomi, kesialan, kesalahan kecil, hambatan yang tidak terduga. Namun hambatan itu tidak berhenti. Uang mereka tidak bertahan lama. Keuntungan mereka menguap. Peluang tidak pernah menjadi kenyataan. Dan kerugian terus menumpuk. Satu pengeluaran tak terduga setelah yang lain. Sebuah perbaikan rumah yang tak ada habisnya. Gugatan hukum yang muncul entah dari mana. Tagihan medis yang menguras tabungan mereka dalam semalam. Mereka panik, mencoba menghentikan kebocoran itu. Mereka mengambil langkah-langkah putus asa untuk mengembalikan apa yang terus lenyap. Tetapi tidak ada yang berhasil. Karena ini bukan sekadar kemalangan finansial, ini adalah koreksi ilahi. Kekayaan yang dulu membuat mereka merasa berkuasa, kini berbalik melawan mereka. Alih-alih memberikan keamanan, itu membawa stres. Alih-alih memberi kebebasan, itu membelenggu mereka dalam utang. Alih-alih menjadi fondasi, itu berubah menjadi lubang tanpa dasar di bawah kaki mereka. Mereka ingin mempertahankan apa yang telah mereka curi, tetapi itu tidak pernah dimaksudkan untuk tetap berada di tangan mereka. Dan kini, sepotong demi sepotong, rupiah demi rupiah, semuanya sedang diambil kembali. Bukan dengan paksaan, bukan karena balas dendam, tetapi oleh hukum yang lebih besar dari mereka. Utang itu harus dibayar, dan alam semesta sedang memastikan mereka membayarnya sampai lunas. Segala yang mereka bangun kini sedang runtuh. Rumah yang mereka banggakan, perbaikan tanpa henti. Pipa bocor, listrik bermasalah, kerusakan yang selalu muncul entah dari mana. Tidak peduli seberapa banyak mereka memperbaiki, sesuatu yang lain selalu rusak. Mobil yang mereka beli, selalu masuk bengkel, mesin rusak. Perbaikan mahal yang tak kunjung usai. Bisnis yang mereka investasikan, satu persatu mereka bangkrut. Rekan bisnis mundur. Mereka pikir mereka bisa menghindari keadilan. Tapi keadilan sudah tiba. Keuntungan menghilang. Apa yang dulunya menjanjikan kini berubah menjadi mimpi buruk finansial. Seolah-olah segala sesuatu yang mereka miliki menolak mereka, karena kekayaan yang diperoleh melalui pencurian, keserakahan dan penipuan tidak akan pernah membawa keamanan sejati. Mereka mengira sedang mengamankan masa depan mereka, tetapi yang sebenarnya mereka beli adalah hutang, kehilangan, dan kemalangan. Setiap rupiah yang mereka curi telah berubah menjadi beban, sebuah tekanan yang menguras mereka, bukan mengangkat mereka. Tidak peduli seberapa banyak mereka mengganti, memperbaiki, atau memaksa sesuatu untuk berhasil, tidak ada yang bertahan lama. Karena apa yang mereka ambil tidak pernah diberkati. Itu tidak pernah dimaksudkan untuk berkembang di tangan mereka. Mereka mengira bisa membangun fondasi di atas tanah curian, tetapi retakan itu selalu ada. Sekarang, saat mereka menyaksikan harta mereka rusak, saat mereka menghabiskan lebih banyak uang untuk sesuatu yang menolak diperbaiki, saat mereka berjuang untuk mempertahankan hidup yang mereka kira sudah aman, mereka akhirnya menyadari kebenarannya. Mereka tidak hanya mencuri uang, mereka mencuri masalah. Dan tidak ada perbaikan yang bisa menyelesaikan apa yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi milik mereka. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur tidak akan pernah berbuah baik. Apa yang seharusnya menjadi terobosan mereka berubah menjadi jalan buntu. Setiap pintu yang mereka buka mengarah ke hambatan lain. Setiap risiko yang mereka ambil berakhir dengan kerugian lain. Mereka berjuang untuk maju. Mereka mendorong, memaksa, melawan,
Tetapi seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menahan mereka. Dan sementara mereka bergulat dengan kegagalan demi kegagalan, jalanmu semakin terbuka. Kamu tidak perlu memaksa apapun. Kamu tidak perlu mengejar. Kamu tidak perlu memanipulasi. Pintu terbuka dengan sendirinya untukmu. Kesempatan datang kepadamu. Apa yang tertunda kini sedang dikembalikan. Karena sementara mereka menimbun sumber daya yang dicuri, kekayaan sejati selalu dimaksudkan untuk mengalir kepadamu. Mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka tidak bisa menghalanginya. Mereka tidak bisa membalikkan keadaan. Semakin mereka berusaha mempertahankan apa yang bukan milik mereka, semakin dalam mereka tenggelam. Dan semakin kamu bergerak dalam keseimbangan, semakin cepat kamu naik. Ini bukan keberuntungan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah ketetapan ilahi. Dan tidak ada kekayaan curian yang bisa bertahan melawan apa yang memang ditakdirkan untuk menjadi milikmu. Mereka meyakinkan diri bahwa mereka melakukannya demi keluarga, bahwa dengan menahan warisanmu, mereka sedang melindungi kekayaan generasi, bahwa kamu tidak pantas mendapatkannya, tidak layak menerimanya, tidak akan tahu cara mengelolanya, bahwa mencegahmu mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hakmu adalah tindakan yang bertanggung jawab. Mereka meyakinkan diri bahwa mereka bertindak demi kebaikan keluarga. Tetapi kebenarannya, mereka menimbun karena keserakahan. Mereka menginginkan kendali, mereka menginginkan kekuasaan. Mereka ingin memastikan bahwa kekayaan tetap berada di tangan mereka, bukan di tanganmu. Mereka percaya bahwa dengan menutup aksesmu, mereka sedang mengamankan masa depan mereka sendiri. Bahwa dengan menjatuhkanmu, mereka akan tetap unggul. Tetapi alih-alih menjadi lebih kuat, mereka justru semakin lemah. Keamanan finansial mereka mulai runtuh. Tabungan mereka terkuras. Aset mereka mengalami penyusutan nilai. Uang yang mereka pikir sedang mereka lindungi kini menghilang begitu saja. Karena kekayaan yang dikumpulkan dengan tipu daya akan selalu menjadi kutukan. Mereka pikir mereka sedang membangun benteng pertahanan. Namun, yang mereka bangun hanyalah penjara. Sebuah brankas yang mereka segel begitu rapat hingga kini mereka sendiri terjebak di dalamnya. Mereka ingin menguasai sumber daya keluarga, namun kini mereka hanya bisa menyaksikannya menguap. Tagihan tak terduga, masalah hukum, ketidakstabilan finansial yang tak pernah mereka duga. Dan sementara mereka menderita di bawah beban keserakahan mereka sendiri, kamu sedang bangkit. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk hidup dalam kesulitan. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk kekurangan. Dan kini, semesta sedang mengembalikan apa yang telah dicuri darimu. Ironisnya, seandainya mereka memilih untuk berbuat benar, mereka masih bisa mempertahankan kestabilan mereka sendiri. Namun sekarang, hal yang paling mereka coba lindungi justru menjadi hal yang menghancurkan mereka. Karena kekayaan yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah membawa ketenangan bagi mereka. Setiap rupiah yang mereka pertahankan kini berubah menjadi hutang spiritual. Setiap tahun mereka menolak untuk memperbaiki keadaan, kerugian mereka justru berlipat ganda. Dan kini, sudah terlambat untuk menghentikan apa yang akan terjadi. Dinding-dinding semakin menyempit. Beban semakin tak tertahankan. Fondasi tempat mereka berdiri mulai retak. Mereka melihatnya terjadi. Ketidakstabilan finansial, bencana tak terduga, kehancuran lambat dari semua yang mereka bangun di atas dasar yang curang. Namun mereka masih menolak. Masih mempertahankan sesuatu yang tidak pernah menjadi milik mereka. Masih berusaha melawan, meskipun semuanya sudah mulai terlepas dari genggaman mereka. Tetapi, semakin lama mereka bertahan, semakin berat hukuman yang mereka terima. Apa yang seharusnya menjadi pengembalian yang bersih kini telah berubah menjadi penghakiman penuh. Karena hutang karma tidak hanya dikembalikan, tetapi juga dilipat gandakan.
Dan kini, saat dunia mereka runtuh, mereka akhirnya menyadari kebenaran. Mereka tidak hanya mencuri darimu, mereka juga mencuri dari diri mereka sendiri. Dan harga yang kini harus mereka bayar, jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka ambil. Dan sekarang, mari kita luangkan waktu sejenak untuk menghormati mereka yang terpilih di antara kita. Untuk mereka yang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Para penjaga yang diam, jiwa-jiwa yang waspada, selalu terjaga, selalu berjaga. Mereka tidak sesuai dengan pola yang ada, dan mereka pun tidak menginginkannya dengan cara lain. Sementara yang lain berjalan di jalur yang sudah biasa, mereka menciptakan jalan mereka sendiri. Berjuang dalam pertempuran yang tak terlihat, menerangi kegelapan. Ini bukan untuk semua orang, dan itu tidak masalah. Tapi jika kamu merasakannya dalam hati, kamu akan tahu bahwa ini memang untukmu. Tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, hanya kebenaran. Mereka berjuang mati-matian untuk mempertahankan sesuatu yang bukan milik mereka. Mereka menimbun, memanipulasi, menolak setiap kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Dan sekarang, semakin mereka berusaha melawan, semakin cepat mereka kehilangan segalanya. Mereka mengira dengan mengambil warisanmu, mereka akan menjadi kuat. Mereka pikir dengan menghalangi berkahmu, mereka akan mengamankan keberuntungan mereka sendiri. Mereka yakin bahwa berdiri di jalanmu akan membuat mereka tetap unggul. Namun, semesta memiliki rencana lain. Karena saat mereka memilih keserakahan daripada keadilan, mereka memicu pembalikan ilahi. Hal yang mereka coba blokir kini justru menjadi penyebab kejatuhan mereka. Dan sementara mereka terpuruk, kamu sedang naik. Energi yang mereka coba tekan kini justru mendorongmu maju. Pintu terbuka, kesempatan mengalir, kekayaan mulai berpihak padamu. Dan ironisnya, bahkan orang-orang yang mendukungmu ikut mendapatkan berkah. Mereka yang berdiri di sisimu, bisnis mereka berkembang, keuangan mereka bertumbuh, mereka berjalan dalam kelimpahan hanya karena menyelaraskan diri dengan kebenaran. Sementara itu, mereka yang tetap berpegang pada kebohongan, hidup mereka mulai berantakan. Stabilitas mereka runtuh. Upaya mereka mempertahankan kekayaan yang dicuri justru menjadi bumerang. Seolah semesta ingin menyampaikan satu pesan tegas. Apa yang dicuri tidak akan pernah makmur. Apa yang ditakdirkan secara ilahi tidak akan pernah bisa ditolak. Mereka pikir mereka mengamankan kekayaan mereka. Tetapi sebenarnya, mereka mempercepat kehancuran mereka sendiri. Karena takdir tidak bisa dicuri. Apa yang seharusnya terjadi tidak bisa diblokir, dan ketetapan ilahi tidak bisa dikalahkan. Kenaikanmu sudah ditakdirkan, dan sekarang kejatuhan mereka juga tak terelakkan. Tulis di komentar, hutang ini sudah jatuh tempo. Mereka mengabaikan setiap peringatan, dan sekarang kejatuhan mereka tak bisa dihentikan. Mereka pikir mereka menang. Mereka mengambil apa yang menjadi hakmu. Mereka menghalangimu untuk menerima sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu. Mereka mengkhianatimu tanpa ragu, tanpa rasa bersalah, tanpa takut balasan. Tapi pengkhianatan selalu memiliki harga. Mereka tidak hanya mencuri uang. Mereka tidak hanya menyimpan warisanmu. Mereka telah memutus diri mereka sendiri dari anugerah ilahi. Dan kini, pintu-pintu yang dulu terbuka bagi mereka telah tertutup. Orang-orang yang dulu mendukung mereka kini menjauh. Keberuntungan yang dulu mereka andalkan kini mengering sepenuhnya. Mereka pikir mereka bisa mengambil sesuatu dari seorang yang terpilih dan lolos tanpa konsekuensi. Menjual seseorang yang telah ditandai oleh takdir adalah cara paling pasti untuk kehilangan segalanya. Satu persatu, peluang yang dulu mereka nikmati mulai hilang. Kesepakatan bisnis berantakan, kemitraan hancur, hubungan pribadi menjadi dingin. Karena ketika kamu mengkhianati seorang yang terpilih, kamu tidak hanya mengkhianati manusia,
kamu mengkhianati tangan ilahi yang selama ini melindungimu. Dan sekarang, tangan itu telah diangkat dari hidup mereka. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana segala yang mereka bangun runtuh di bawah kaki mereka. Bukan karena seseorang bekerja melawan mereka, bukan karena mereka dihukum, tetapi karena pengkhianatan memiliki harga spiritual, dan itu harus dibayar lunas. Mereka melihatnya terjadi sekarang. Mereka menyaksikan bagaimana semua yang dulu mereka hargai kini berbalik melawan mereka, sama seperti mereka berbalik melawanmu. Karena yang mereka ambil darimu bukan hanya uang. Itu adalah kedamaian. Itu adalah kepercayaan. Itu adalah koneksi dengan sesuatu yang lebih besar. Dan kini, mereka sendiri yang dikhianati. Orang-orang yang dulu mereka percayai, kini berbohong pada mereka. Rekan bisnis yang mereka andalkan kini meninggalkan mereka. Orang-orang terdekat yang dulu mendukung mereka kini berbalik melawan mereka. Karena memang begitulah cara semesta bekerja. Ketika kamu mengkhianati seorang yang terpilih, kamu tidak hanya kehilangan restunya. Kamu kehilangan perlindungan ilahi yang pernah menaungi hidupmu. Dan tidak ada jumlah kekayaan, kekuasaan, atau strategi yang bisa mengembalikan sesuatu yang sudah diambil dari mereka. Mereka telah membuat pilihan mereka, dan sekarang mereka membayar harganya. Mereka berjuang, mereka bersekongkol, mereka melakukan segalanya untuk menghalangimu dari apa yang menjadi hakmu. Mereka yakin mereka telah menang. Mereka pikir dengan mengambil warisanmu, kemenangan mereka akan abadi. Tetapi yang tidak pernah mereka sadari, berkahmu sudah tertulis sejak awal. Tidak ada keserakahan, kebohongan, atau manipulasi yang bisa membatalkan kontrak spiritual. Warisanmu bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang aset. Itu adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh tangan ilahi. Dan apapun yang membawa tujuan ilahi tidak akan pernah bisa dicuri selamanya. Mereka bisa mewariskannya kepada anak-anak mereka. Mereka bisa menyembunyikannya dalam rekening bank dan trust. Mereka bisa mengubah dokumen hukum, memalsukan tanda tangan, dan mengalihkan semuanya demi keuntungan mereka. Namun, kenyataannya tetap sama. Itu tidak akan pernah membawa mereka kemakmuran. Karena apa yang tidak ditakdirkan untuk mereka tidak akan pernah berhasil bagi mereka. Alih-alih memberi mereka keamanan, itu hanya akan membawa stres. Alih-alih membawa kelimpahan, itu akan mendatangkan kerugian. Alih-alih menjadi warisan, itu akan membawa kehancuran. Mereka mengira bisa menulis ulang takdir. Mereka mengira bisa mengalihkan apa yang telah ditandai untukmu. Namun, mereka lupa satu hal. Kamu tidak bisa mengambil apa yang menjadi hak seorang jiwa terpilih dan berharap bisa menyimpannya. Sekarang mereka hanya punya dua pilihan. Menyerahkannya secara sukarela atau membiarkan semesta merenggutnya dari tangan mereka dan mengembalikannya kepadamu. Mungkin tidak terjadi dalam sekejap, tapi itu sedang terjadi. Satu persatu, hal-hal yang mereka coba pertahankan mulai meninggalkan mereka, karena tidak ada yang bisa memiliki sesuatu yang namamu telah tertulis di ranah spiritual. Apa yang ditakdirkan untukmu akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan pada saat mereka menyadarinya, mereka tidak akan memiliki apapun yang tersisa. Awalnya, mereka tidak ingin terlibat. Orang-orang yang diam, yang hanya menonton dari pinggir, yang tidak mencuri darimu secara langsung, tetapi juga tidak membelamu. Mereka mengira ini bukan urusan mereka. Mereka pikir tetap netral akan melindungi mereka. Selama mereka menjaga jarak, mereka berpikir tidak akan terkena dampaknya. Tapi keadilan ilahi tidak bekerja seperti itu. Sekarang, bahkan mereka bisa melihatnya. Keruntuhan yang perlahan terjadi, konsekuensi yang tak terbantahkan, dan bagaimana segala sesuatu yang disentuh oleh para pelaku mulai hancur.
Dan tiba-tiba, mereka tidak ingin ada hubungannya dengan ini. Keluarga yang dulu membela mereka kini mulai menjauh. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu kini memperhatikan dengan seksama. Mereka tidak hanya menyaksikan keadilan, tetapi juga mengalami kebangkitan mereka sendiri. Karena ada kebenaran yang tidak bisa disangkal. Mereka menyadari bahwa kehancuran ini bukan kebetulan, tetapi sebuah konsekuensi. Satu persatu mereka mulai menjaga jarak. Sebagian karena ketakutan, mereka tidak ingin terseret dalam badai yang sedang berkecamuk. Mereka tidak ingin mengalami nasib yang sama. Sebagian karena rasa bersalah, mereka menyadari bahwa mereka salah karena tetap diam, bahwa mengabaikan kebenaran telah membuat mereka ikut bersalah. Dan beberapa dari mereka mulai berpihak kepadamu. Mereka mulai melihat kebohongan yang terjadi. Mereka mulai memahami betapa besar apa yang telah dicuri darimu. Mereka menyadari bahwa sejak awal masalahnya bukanlah dirimu, tetapi mereka sendiri. Dan saat mereka menjauh dari para pelaku, mereka semakin mendekati kebenaran. Karena tidak ada yang ingin tetap berdiri di atas kapal yang tenggelam. Dan kini, ketika keadilan telah menjadi tak terbantahkan, bahkan mereka yang dulu membelakangimu tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihatnya. Garis telah ditarik, kebenaran sedang terungkap, dan mereka yang dulu mengabaikanmu akhirnya menyadari di pihak mana seharusnya mereka berdiri sejak awal. Mereka mencoba menghalangimu, mereka mencuri, mereka menimbun, mereka membangun tembok untuk menjauhkan apa yang menjadi hakmu dari tanganmu. Tetapi mereka tidak pernah menyadari setiap tindakan yang mereka lakukan untuk menghambatmu hanya semakin mempercepat kebangkitanmu. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk meminta-minta apa yang sudah menjadi hakmu. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk puas dengan sisa-sisa. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk bergantung pada belas kasihan mereka, karena warisanmu tidak pernah berada di bawah kendali mereka. Setiap kali mereka menolak memberimu apa yang seharusnya menjadi milikmu, setiap kali mereka bertindak dengan kebohongan, setiap kali mereka menahan apa yang telah ditandai untukmu, mereka mengaktifkan sesuatu yang tidak bisa mereka batalkan. Multiplikasi ilahi. Kamu tidak hanya akan mendapatkan kembali apa yang mereka ambil, kamu akan mendapatkan lebih banyak. Apa yang seharusnya menjadi pengembalian biasa kini berubah menjadi kompensasi supernatural. Penundaan, itu hanya meningkatkan hadiahmu. Pengkhianatan, itu hanya memperluas wilayahmu. Dan tahun-tahun yang mereka habiskan untuk menahannya darimu, itu hanya membuatmu bersiap untuk kebangkitan yang tidak akan bisa mereka abaikan. Karena kamu sedang naik. Saat dunia mereka runtuh, duniamu berkembang. Saat kekayaan mereka menyusut, milikmu dipulihkan dengan tambahan yang berlimpah. Saat mereka tenggelam dalam beban kebohongan mereka sendiri, kamu sedang berjalan menuju peningkatan spiritual. Ini bukan sekadar balasan. Ini adalah keadilan ilahi dalam kekuatan penuhnya. Apa yang mereka pikir bisa mereka pertahankan kini kembali kepadamu dalam cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Apa yang dulu mereka genggam erat dengan segala tipu daya dan manipulasi, kini perlahan terlepas dari tangan mereka. Tidak peduli seberapa kuat mereka mencoba menahannya, tidak peduli seberapa jauh mereka berusaha menyembunyikannya, warisanmu sedang kembali kepadamu. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Warisanmu tidak lagi ada di tangan mereka. Itu tidak lagi tersembunyi di balik kebohongan, keserakahan, atau ketidakadilan. Segala sesuatu yang telah dicuri, dihalangi, atau ditunda, kini mulai bergerak menuju pemilik yang sah. Semesta tidak bisa ditipu, dan keseimbangan harus dikembalikan. Apa yang dulunya menjadi milikmu, yang dirampas dengan segala cara, kini sedang ditempatkan langsung ke tanganmu. Bukan karena kamu memperjuangkannya dengan kekuatan fisik, bukan karena kamu mengejarnya dengan penuh ambisi, bukan karena kamu memohon kepada mereka untuk mengembalikannya.
Tetapi karena itu memang selalu ditakdirkan untukmu. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa mengubah apa yang sudah ditetapkan secara ilahi. Tidak ada manipulasi yang bisa membatalkan takdir. Tidak ada ketidakadilan yang bisa bertahan selamanya. Pada akhirnya, kebenaran selalu menang. Dan kebenaran itu adalah bahwa apa yang menjadi hakmu tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan sekarang, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Tidak ada rencana yang bisa menghalangi. Tidak ada kebohongan yang bisa menutupi. Tidak ada kekuatan yang bisa membendung arus takdir yang sedang bekerja. Mereka mungkin telah mengatur segalanya agar berpihak pada mereka. Mereka mungkin telah menggunakan segala cara untuk memastikan bahwa kamu tetap tertinggal, tetap dalam kekurangan, tetap tanpa apa yang seharusnya menjadi milikmu. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa keadilan ilahi selalu bekerja dengan caranya sendiri. Ini adalah kebangkitanmu. Kebangkitan dari segala bentuk keterbatasan yang pernah mereka coba paksakan kepadamu. Kebangkitan dari setiap ketidakadilan yang pernah kamu alami. Kebangkitan dari keterpurukan yang mereka pikir akan membuatmu tidak pernah bangkit lagi. Mereka berpikir bahwa dengan menghalangimu, mereka bisa mencegahmu dari mencapai takdirmu. Tapi mereka lupa bahwa keterlambatan bukanlah penolakan. Mereka lupa bahwa semakin lama sesuatu tertahan, semakin besar kekuatan yang dikumpulkan untuk pelepasannya. Ini adalah pemulihanmu. Apa yang mereka ambil akan dikembalikan, tidak dalam jumlah yang sama, tetapi berlipat ganda. Apa yang mereka coba hancurkan akan dibangun kembali, tidak dalam bentuk yang lemah, tetapi lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang mereka coba hambat akan bergerak dengan kecepatan yang tidak pernah mereka bayangkan. Karena pemulihan yang berasal dari semesta bukanlah pemulihan biasa. Itu adalah pemulihan yang membawa transformasi, kebangkitan, dan kemuliaan yang lebih besar. Ini adalah keuntungan supernaturalmu. Kamu tidak hanya mendapatkan kembali apa yang hilang. Kamu tidak hanya menerima apa yang seharusnya menjadi milikmu. Tetapi kamu akan mendapatkan lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Apa yang seharusnya menjadi penghambatmu malah menjadi batu loncatanmu. Apa yang mereka maksudkan untuk kejatuhanmu malah menjadi alasan kamu semakin naik ke puncak. Apa yang mereka pikir bisa mereka simpan selamanya kini berbalik melawan mereka, menjadi beban yang menghancurkan mereka sendiri. Dan mereka tidak punya pilihan selain menyaksikannya terjadi. Mereka tidak bisa lari dari kenyataan. Mereka tidak bisa menghindari akibat dari perbuatan mereka. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat kebenaran. Semua yang mereka pikir bisa mereka kendalikan kini berantakan di hadapan mereka sementara kamu melangkah, maju ke dalam takdir yang telah disiapkan untukmu sejak awal. Sejak awal, ini bukan hanya tentang kekayaan. Ini bukan hanya tentang materi, uang, atau warisan dalam bentuk fisik. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah tentang keseimbangan, tentang keadilan, tentang kekuatan yang akhirnya kembali ke tangan yang benar. Ini adalah tentang aturan semesta yang tidak bisa dihindari, tentang hukum sebab akibat yang tak terbantahkan. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Dan mereka yang telah menanam ketidakadilan, kini harus menuai akibatnya. Apa yang dicuri tidak hilang. Apa yang mereka pikir telah mereka rampas selamanya sebenarnya hanya sedang menunggu waktu untuk kembali. Apa yang tertunda tidak ditolak. Itu hanya dikumpulkan, ditahan sementara untuk dikembalikan dalam bentuk yang lebih besar. Apa yang dihalangi hanya semakin mengumpulkan kekuatan, menunggu saatnya untuk dilepaskan secara ilahi. Kamu tidak pernah meminta-minta. Kamu tidak pernah harus merendahkan dirimu untuk menerima apa yang memang seharusnya menjadi milikmu. Kamu tidak pernah kekurangan, meskipun mereka mencoba membuatmu merasa seperti itu.
Kamu tidak pernah berada di bawah mereka, meskipun mereka mencoba menempatkanmu di sana. Kamu hanya sedang menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Sebuah momen di mana segala sesuatu akan berbalik. Sebuah momen di mana mereka yang berusaha menghalangimu akan melihat bahwa mereka sebenarnya tidak pernah memiliki kendali atas apapun. Sebuah momen di mana mereka harus menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa, bahwa kamu sedang menerima semua yang memang selalu menjadi milikmu. Dan kini, saat itu telah tiba. Mereka berjuang mati-matian untuk mempertahankan sesuatu yang tak pernah menjadi milik mereka. Buta terhadap kenyataan bahwa keserakahan mereka justru mempercepat kebangkitanmu. Mereka mengira bisa mencuri takdirmu. Mereka pikir dengan tipu daya, dengan kelicikan, dan dengan memanipulasi keadaan, mereka bisa mengamankan sesuatu yang bukan hak mereka. Mereka berusaha menyusun rencana, menciptakan skema, dan membangun benteng ilusi untuk memastikan bahwa apa yang seharusnya menjadi milikmu tetap berada dalam genggaman mereka. Namun mereka lupa satu hal. Keadilan ilahi tidak bisa dipermainkan. Setiap tipu daya yang mereka lakukan tidak menghentikan langkahmu. Justru, setiap kebohongan yang mereka lontarkan menjadi bahan bakar bagi pertumbuhanmu. Setiap penundaan yang mereka rancang hanya mempercepat waktumu untuk menerima lebih dari yang kamu bayangkan. Setiap upaya mereka untuk menahanmu hanya membuat pengembalian itu semakin besar. Mereka pikir mereka menang. Mereka tertawa dalam keangkuhan, merasa aman di balik topeng kebohongan mereka. Mereka merasa telah menutup semua celah, menyusun semua strategi, dan menjatuhkanmu sepenuhnya. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menggali lubang bagi diri mereka sendiri. Dan kini, beban dari pencurian mereka sendiri menghancurkan mereka. Apa yang mereka rampas tidak membawa kebahagiaan. Apa yang mereka genggam tidak memberi ketenangan. Apa yang mereka lindungi dengan penuh keserakahan justru menjadi beban yang semakin berat. Kenaikanmu bukanlah sekadar reaksi. Itu adalah hukum yang bergerak. Seperti matahari yang selalu terbit setelah malam, seperti ombak yang selalu kembali ke pantai, seperti angin yang tak bisa dihentikan oleh tangan manusia. Begitu pula takdirmu. Tak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang memang sudah ditetapkan untukmu. Kehancuran mereka bukanlah tanggunganmu. Itu adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Kamu tidak perlu membalas dendam. Kamu tidak perlu mengejar apapun. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Apa yang menjadi hakmu sedang kembali, berlipat ganda. Mereka merasakan semuanya lepas dari genggaman. Sedikit demi sedikit, apa yang mereka pikir bisa mereka kendalikan mulai goyah. Rencana mereka runtuh satu persatu. Keuntungan yang mereka ambil dengan ketidakjujuran berubah menjadi kerugian yang tak tertahankan. Sementara itu, kamu merasakan semuanya mendekat kepadamu. Seakan semesta sedang mengatur ulang keseimbangan, seperti air yang akhirnya menemukan jalannya kembali ke sungai. Seperti bintang yang bersinar lebih terang di tengah kegelapan. Mereka bersiap menghadapi kehilangan. Kamu bersiap menerima apa yang memang ditakdirkan untukmu. Ini bukan sekadar perubahan keadaan. Ini adalah kebenaran yang akhirnya terungkap. Inilah momen di mana peran berbalik. Di mana kamu berdiri tegak di atas pijakan yang kokoh, sementara mereka tergagap mencari pegangan. Dulu, mereka melihatmu sebagai seseorang yang tak berdaya. Kini, mereka melihatmu sebagai seseorang yang tak tergoyahkan. Dan ketika semuanya terungkap, ketika kenyataan tak lagi bisa disangkal, ketika bagian terakhir dari kekayaan yang mereka curi hancur di tangan mereka, mereka akan menyadari bahwa mereka tak pernah benar-benar mengendalikan apapun. Mereka hanya hidup dalam ilusi kendali. Mereka pikir mereka bisa mengatur segalanya, menulis ulang takdir, menghalangi berkah yang sudah dituliskan untukmu. Tapi pada akhirnya,
Mereka hanyalah manusia yang mencoba melawan hukum alam yang lebih besar dari mereka. Dan kini, mereka menghadapi konsekuensinya. Sementara itu, kamu tidak perlu merasa dendam atau marah. Kamu tidak perlu membuang energi untuk membalas mereka. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menerima dengan tangan terbuka semua yang semesta kembalikan kepadamu. Sebab apa yang memang untukmu akan selalu kembali kepadamu. Kamulah yang selalu memegang kendali, bukan dengan tipu daya, bukan dengan keserakahan, bukan dengan manipulasi, tapi dengan keteguhan hati, kepercayaan pada keadilan ilahi, dan keyakinan bahwa apa yang memang ditetapkan untukmu tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan kini, saat semua hal yang dulu mereka rampas mulai runtuh dari genggaman mereka, kamu hanya perlu tersenyum. Karena inilah waktumu untuk naik lebih tinggi. Karena inilah waktumu untuk menerima lebih banyak. Karena inilah saatnya keseimbangan kembali seperti seharusnya. Inilah keadilan ilahi yang bekerja, dan tidak ada yang bisa menghentikannya.